Baik, selamat pagi Bapak Ibu, Shalom semuanya. Senang sekali kami panitia Bulan Keluarga pada pagi ini bisa bertemu Bapak Ibu semuanya, bisa menyapa Bapak Ibu semuanya walaupun kita hanya menggunakan virtual Zoom ini. Tetapi kita bersyukur kita bisa saling menyapa, kita bisa saling menatap keadaan kita masing-masing, ada sukacita di sini. Kami mengucapkan selamat datang Bapak Ibu untuk di ruangan Zoom ini. Hari ini GKJ Kanaan akan mulai ibadah melalui aplikasi Zoom untuk yang pertama kalinya. Dan perlu kami sampaikan bahwa ibadah online ini sangat tergantung sekali dengan koneksi internet. Jadi apabila nanti terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, mohon dimaafkan atau kita maklum adanya. Nanti kita akan tetap kembali lagi ke ruangan Zoom ini apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, nge-lag dan lain sebagainya. Tetapi kita berharap, kita berdoa, semoga semuanya lancar. Sebelum ibadah kita mulai, kami panitia akan membacakan tata tertib selama ibadah online berlangsung. Yang pertama, ya untuk menjaga kekhusyukan ibadah, maka ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan bersama. Yang pertama, ibadah berlangsung secara mengalir seperti layaknya ibadah offline atau normal di minggu. Selama ibadah berlangsung, mohon menonaktifkan mikrofon atau dalam posisi mute. Apabila Bapak, Ibu, dan Saudara lupa, maka kami mohon izin, host atau co-host akan menonaktifkan dari panitia. Bapak, Ibu akan melakukan salam damai dalam posisi salam namaste, seperti ini. Seluruh lagu pujian akan dinyanyikan umat bersama-sama, namun tetap dalam posisi mikrofon mute atau mati. Saat pendeta mengucapkan pengutusan secara berlitani, umat tetap mengucapkan dengan posisi mikrofon di mute. Yang membuka mikrofon adalah MC saja. Selama ibadah berlangsung, dimohon umat membuka kamera. Setelah selesai ibadah, akan langsung masuk ke acara Temu Kangen, sesi yang pertama. Untuk warga wilayah Maharta, Grajika, Tansera, dan Larangan Selatan, dimohon tetap tinggal di ruangan Zoom ini. Dan Bapak Ibu, mari kita menyiapkan diri kita untuk kita masuk dalam ibadah minggu pada pagi hari ini. Terima kasih, selamat beribadah. Gimana? Berkat cinta kasih sayang Papa dan Mama Misael sampai sebesar ini. Papa dan Mama sudah mendidik Misael. Berkat Papa dan Mama selalu senantiasa berikan Papa dan Mama kesabaran serta kesehatan. Terima kasih Papa dan Mama. Suka duka dalam cinta keluarga banyak sekali, tapi yang pasti lebih banyak sukanya daripada dukanya. Sukanya apabila tidak ada keributan dan adanya saling pengertian. Dukanya apabila kami ditinggalkan oleh orang yang kami kasihi dan kami sayangi. Karena bagi kami keluarga adalah segalanya. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya selalu menyapa dengan senyum. Kalau di kantor, saya menyempatkan telepon dia atau WA, apapun yang diperbincangkan.
Kalau di rumah saya bantu dia dengan cuci piring dan beres-beres. Saat-saat tertentu pas dia ulang tahun misalnya, saya kasih hadiah dengan ucapan I love you full. Kemudian saya memaafkan dia bila bersalah. Dan saya berusaha bersikap ramah, lemah lembut, dan bersahaja. Bagaimana cara mengungkapkan cinta terhadap suami? Yaitu dengan cara yang sangat sederhana saja. Menerima dia apa adanya dengan segala kelebihan dan kekurangannya secara tulus dan ikhlas, dan selalu mendukungnya untuk dapat menjadi nahkoda di dalam keluarga kecil. Makna kasih sayang dalam keluarga menurut saya kita harus saling berbagi dan mencintai satu sama lainnya. Namun apabila timbul suatu perbedaan dalam keluarga, maka kita harus tetap saling menyayangi dan menyadari akan perbedaan itu seperti kasih Tuhan Yesus kepada kita. Pujian dalam sebuah keluarga sangat penting. Pujian kepada anak-anak dan pujian kepada pasangan. Pujian kepada anak-anak mungkin terlihat sangat sederhana dan biasa dilakukan sehari-hari oleh orang tua. Namun, jika caranya tepat, maka memuji anak dapat bermanfaat membantu pembentukan karakternya. Memuji kepada pasangan juga tidak kalah pentingnya, karena pujian dapat menimbulkan rasa damai, bahagia, dan tentunya percaya diri. Mari kita jangan pelit memberikan pujian kepada orang-orang yang kita kasihi, kepada anak-anak kita dan juga kepada pasangan kita. Tuhan Yesus memberkati. Juga saya waktu mendidik anak-anak dulu, yaitu kalau dibilang duka itu hampir nggak ada dukanya. Yang banyak itu suka, soalnya seneng anak-anak seperti itu lucu-lucu, dididik dari waktu masih kecil sampai sekolah SD, SMP, SMA itu masih nurut-nurut. Jadinya ya nggak ada dukanya deh, hampir semua suka aja. Saya ajarkan semuanya, ngedidik dengan penuh sukacita aja. Terus kalau dukanya ya paling kalau anak-anak suka dibilangin nggak nurut, suka bandel, kadang waktunya sekolah suruh sekolah nggak berangkat. Tapi ya bagusnya anak-anak saya itu anak yang penurut lah, jadi hampir nggak ada dukanya, adanya suka aja. Selamat pagi Bapak Ibu, salam sehat untuk kita semua dan shalom. Ucapan selamat datang. Majelis Gereja Kristen Jawa Kanaan mengucapkan selamat pagi bagi warga gereja dan para tamu yang beribadah bersama dengan kami. Kiranya kasih Kristus senantiasa mempersatukan kita. Jika warga gereja atau tamu yang memiliki kepentingan khusus dengan majelis dapat menghubungi majelis via telepon atau WhatsApp setelah selesai ibadah. Guna menjaga ketertiban, kelancaran, dan kekhusyukan pada saat ibadah berlangsung, dimohon agar ikon mic pada Zoom dimatikan. Pokok-pokok Warta Gereja Kristen Jawa Kanaan, Minggu 11 Oktober 2020. 1. Organisasi Majelis. Pergantian Ketua Majelis. Telah dilaksanakan pemilihan Ketua Majelis baru pada persidangan Majelis Pleno hari Minggu 20 September 2020 dengan Ketua Majelis terpilih Diaken Purwadi dan akan memulai bertugas pada tanggal 1 Oktober 2020. Majelis Lereh. Majelis yang telah berakhir masa tugasnya pada tahun 2020 dan majelis yang selesai masa tugasnya pada periode pertama dan diusulkan untuk dipilih kembali dapat dilihat dalam Warta Kanaan hari ini. Peletakan jabatan dan peneguhan majelis. Yang sedianya peletakan dan peneguhan majelis baru direncanakan pada bulan Agustus 2020, namun karena situasi khusus akibat pandemi COVID-19, maka jadwal tersebut diundur dan akan dilaksanakan pada bulan November tahun 2020. Mohon doa dari segenap warga gereja. 2. Persidangan Majelis Gereja.
akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu 11 Oktober tahun 2020 secara online pada pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat dengan petugas wilayah Larangan Selatan. Mohon dukungan doa dari warga gereja. 3. Penerimaan dan pengeluaran GKJ Kanaan. Total penerimaan sampai dengan Agustus tahun 2020 sebesar Rp799.207.256. Total pengeluaran sampai dengan Agustus tahun 2020 sebesar Rp548.295.829. Rincian saldo, dana pembangunan Rp3.141.691.102. Dana rumah emeritus sebesar Rp230 juta. Dana janji iman sebesar Rp152.037.000. Dana cadangan sebesar Dana cadangan Rp469.877.695. 4. Temu kangen warga GKJ Kanaan. Temu kangen keluarga besar GKJ Kanaan bersama Pendeta Arya melalui aplikasi Zoom dengan jadwal setiap wilayah sebagai berikut. A. Untuk wilayah Gracika, Maharta, Tansera, dan Larangan Selatan dilaksanakan pada hari ini, Minggu 11 Oktober tahun 2020 setelah ibadah via Zoom. B. Petara, Larinda, Pesanggerahan dilaksanakan pada hari Minggu 18 Oktober tahun 2020 setelah ibadah via Zoom. Mohon partisipasinya. 5. Pengkhotbah. Ibadah pada hari ini dilayankan oleh Pendeta Arya Tri Yudanto. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Hari ini kita memasuki minggu kedua masa bulan keluarga, masa di mana kita diingatkan bahwa mendengar bukanlah hal yang mudah bagi manusia. Berapa banyak konflik terjadi karena kita tidak mendengarkan. Dalam kehidupan kita, Tuhan telah menyampaikan kehendak-Nya melalui berbagai macam bentuk dan cara. Seperti domba-domba mendengarkan gembalanya, mari membuka hati kita, mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan panggilan Tuhan untuk datang bersekutu bersama keluarga kita dalam ibadah minggu hari ini. Inilah hari Minggu, hari
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita awali ibadah Minggu hari ini dengan sebuah pengakuan pertolongan kita berasal dari Tuhan Pencipta langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Ketika manusia tidak mendengarkan Tuhan, maka penderitaan menanti. Seperti kisah manusia pertama jatuh ke dalam dosa. Diawali karena manusia yang lebih mendengarkan suara ular daripada Tuhan. Di kehidupan saat ini, dunia mengalami pandemi yang belum juga berkesudahan. Mungkin kita pernah mendengar perbincangan atau melihat teman, tetangga, atau bahkan keluarga kita sendiri yang bersikap cuek, tidak mau mendengar himbauan pemerintah mengenai protokol kesehatan. Alhasil, masyarakat yang menderita dan terpapar virus pun meningkat. Berbagai macam bidang mengalami dampak yang sangat memprihatinkan. Kesadaran dan kepedulian terhadap kesehatan pribadi dan lingkungan masih jauh dari harapan. Padahal inilah salah satu cara memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Mari kita menjadi umat Tuhan yang mau mendengar dan menjalankan himbauan pemerintah yang adalah kepanjangan tangan Tuhan. Mari kita belajar mendengarkan Tuhan. Di dalam hatiku
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering bertindak menurut keinginan dan pikiran kita sendiri, serta tidak mendengarkan suara Tuhan, sehingga perbuatan kita sering menyakiti hati keluarga kita, sesama kita, bahkan mendukakan hati Tuhan. Untuk itu, marilah kita memohon pengampunan dari Tuhan di dalam doa. Kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Tuhan yang senantiasa memelihara hidup dan kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami bersimpuh sujud menghadap kehadirat-Mu. Kami mengakui atas segala dosa dan kesalahan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon pengampunan-Mu. Kami sering menyakiti hati Tuhan. Kami sering menyakiti hati sesama kami. Bahkan kami sering lupa untuk memuliakan Allah dan tidak menghormati sesama kami. Sehingga kami gagal untuk mengasihi dan melakukan yang benar. Kasihanilah kami orang berdosa ini ya Tuhan. Tataplah umat yang Engkau selamatkan dan Engkau tebus melalui darah anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Berikanlah kami hidup dalam pengampunan-Mu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan berita anugerah dari Tuhan yang terambil dari Kitab Amsal 19 ayat 20.
Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan, dan berbahagialah setiap kita yang diampuni pelanggaran dan dosa-dosa kita dari Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, marilah kita saling menerima, saling mengasihi, dan saling mengampuni dengan menyatakan salam damai dan salam namaste. Meski jalanku mendaki, meski jalanku mendaki, meski jalanku mendaki, kan ku Bapak, Ibu, Saudara, kita akan bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita rendahkan hati kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih di pagi hari yang indah ini kami dapat berhimpun keluarga GKJ Kanaan secara langsung via online Zoom ini. Terima kasih ya Bapak atas kesempatan yang berharga saat ini. Dan di saat yang berharga ini, kami akan mendengarkan sabda-Mu. Rendahkanlah hati kami, bukalah hati dan pikiran kami, sehingga sabda-Mu dapat kami dengarkan dengan seksama, dan pada akhirnya kami mampu melakukannya di dalam keseharian. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkannya.
Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kita siapkan Alkitab kita, Bapak Ibu Saudara, bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan melalui kitab Mazmur. Mazmur pasalnya yang ke-23. Ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6, bagian yang tidak asing lagi bagi kita, diberi judul Tuhan Gembalaku yang Baik, Mazmur Daud. Saya akan bacakan untuk kita semua. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Berbahagialah kepada setiap kita yang terus membaca, mendengarkan, dan melakukan firman Tuhan setiap saat. Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, puji syukur kita bisa berkumpul tatap muka langsung secara online. Biasanya Bapak Ibu Saudara yang melihat, menyaksikan para pelayan Tuhan melayani di channel YouTube GKJ Kanaan. Sekarang melalui Zoom ini, kami para pelayan Tuhan bisa melihat Bapak Ibu Saudara. Semoga dengan perjumpaan kita pagi hari ini, persekutuan kita semakin hangat dan terus erat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Minggu lalu, di minggu pertama bulan keluarga, firman Tuhan mengingatkan saya dan saudara, keluarga kita berharga, seperti kebun anggur yang indah, berbuah lebat dan manis. Oleh karena itu, oleh karena keluarga kita berharga, mari kita isi hidup keluarga kita juga dengan nilai-nilai yang berharga. Salah satu yang saya garis bawahi, nilai berharga yang ada di dalam keluarga adalah mau mendengarkan. Anak mau mendengarkan orang tua juga mau mendengarkan anak, suami mau mendengarkan istri, istri juga mau mendengarkan suami, keluarga mau mendengarkan Tuhan. Jadi mau mendengarkan adalah nilai yang berharga dalam hidup keluarga kita. Saya tertarik Bapak Ibu Saudara dengan kata mendengarkan yang ditulis oleh bahasa Mandarin. Di sini ada beberapa warga GKJ Kanaan yang punya keturunan Mandarin ya, Tionghoa gitu ya. Mungkin kalau saya keliru bisa dikoreksi. Dalam bahasa Mandarin, kata mendengarkan itu dibacanya ding. Kalau dalam tulisan biasa ditulisnya ting. Nah, ternyata dari aksara Mandarin ini ada maknanya. Jadi tidak hanya berbunyi mendengarkan, tetapi di tiap aksaranya itu ada maknanya masing-masing. Apa maknanya? Ini Bapak Ibu. Ini bisa dipecah-pecah katakanlah begitu ya. Jadi ada bagian yang kanan, ada angka 10 dalam bahasa Mandarin si, lalu juga ada mata dalam bahasa Mandarin mu,
Lalu ada satu, ada hati juga, dan bagian yang kiri ada telinga dan ada raja. Jadi kata Mandarin itu menjelaskan tentang mendengarkan ternyata tidak sederhana, melainkan ada maknanya. Apa sih maknanya, Bapak Ibu Saudara? Saya mencatat begini. Angka 1 sampai angkanya yang ke-10 itu mau menjelaskan 1 sampai 10 adalah angka-angka penting, angka-angka dasar. Angka 1 sampai angka 10 adalah kata-kata angka yang menentukan angka-angka selanjutnya. Dengan kata lain, dari aksara Mandarin ini, mendengarkan itu fondasi. Mendengarkan itu dasar sekali yang patut dilakukan oleh manusia. Itu 1 sampai 10. Lalu kemudian di bagian kiri tadi kita melihat ada telinga dan ada raja. Ini menarik. Ketika pada masa kerajaan Cina, seorang raja yang baik adalah raja yang mau mendengarkan dengan seksama. Raja harus mendengarkan laporan Perdana Menterinya tentang kondisi pemerintahan. Raja harus mencermati strategi yang disampaikan oleh panglima perang. Dan raja juga harus mendengarkan aspirasi yang disampaikan rakyatnya. Seorang raja pada masa kerajaan Cina saat itu dituntut untuk mencurahkan segenap perhatiannya pada pesan yang disampaikan, sehingga pada akhirnya bisa mengambil keputusan dengan tepat dan benar. Mazmur 23, bacaan kita yang diyakini ditulis oleh Daud. Daud ini tokoh yang sangat luar biasa. Siapa yang sangka Daud yang badannya kecil bisa mengalahkan Goliat yang badannya besar? Siapa yang sangka wajahnya Daud yang imut dan kemerah-merahan ternyata bisa jadi Raja Israel? Bahkan Daud adalah Raja Israel yang selalu jadi idola sepanjang masa. Umat Israel saat ini, bangsa Israel saat ini, masa kini kalau ditanya siapa raja favoritmu, maka mereka mengidolakan Daud. Apa rahasianya sehingga umat Israel mengidolakan Daud sebagai sosok raja? Daud mau mendengarkan. Daud mau mendengarkan Allah. Daud juga mau mendengarkan orang lain. Di dalam bacaan kita Mazmur 23, Daud berefleksi. Ia merenung dalam nyanyiannya, Allah adalah gembala. Dan dirinya, Daud, adalah domba. Sebagai domba, Daud mau mendengarkan dengan sungguh-sungguh suara sang gembala yang adalah Allah. Sehingga ketika domba ini, Daud ini dibawa ke padang berumput hijau, nurut. Ketika ada di lembah kekelaman, di masa-masa duka cita, di masa-masa pergumulan, Daud pun mengimani sang gembala tidak pernah akan meninggalkannya. Mengapa? Karena Daud peka dan mau mendengar suara Allah. Di sisi lain, saudara-saudaraku, Daud ini juga mau mendengarkan nasihat orang lain. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa melihat di dalam 2 Samuel 12. Di dalam 2 Samuel 12 itu judulnya Nathan memperingatkan Daud sehingga Daud menyesal. Kira-kira sinopsis dari 2 Samuel 12 ini, Daud sudah melenceng sebagai seorang raja. Daud berselingkuh dan Daud juga merancang sebuah pembunuhan. Di sini kemudian Nathan menegur Daud dengan bijaksana karena apa yang dilakukan Daud
sudah sangat keterlaluan sebagai seorang raja. Sebagai seorang raja sebenarnya Daud bisa self defense ya, karena dia punya kuasa, dia punya kedudukan, dan juga ada banyak pasukan yang mengiringinya. Ia bisa berargumentasi apapun untuk membenarkan dirinya. Raja punya kuasa saat itu. Tetapi Daud mau mendengarkan nasihat Natan, dan Daud bertobat. Dari sini kita belajar sebuah poin yang penting dari aksara Mandarin tadi, mendengarkan karakter seorang raja. Jadi kalau istri kita mau mendengarkan, suami kita mau mendengarkan, orang tua, anak mau mendengarkan, itu karakter seorang raja. Berikutnya, mendengarkan juga memerlukan mata. Dalam aksara Mandarin tadi ditulis mendengarkan juga ada mata tertulis. Ini nyata ya Bapak Ibu Saudara, realitas kita. Kalau kita bayangkan kita sedang berbicara kepada orang lain, tetapi orang lain tidak melihat dan memperhatikan kita ketika kita bicara, dan orang itu ngelihatnya kemana-mana, rasanya sih kita seperti bicara dengan tembok ya. Dan rasanya kita tidak merasa dihargai. Orang tua sedang berbicara kepada anak, tetapi sang anak malah asik dengan handphonenya, dengan gadgetnya, main game online. Anak juga sedang menyampaikan pendapatnya kepada orang tua. Orang tua sibuk dengan pekerjaannya. Suami istri tinggal satu rumah, tidak pernah saling melihat, menatap dengan mata untuk berbicara. Dalam mendengarkan, indera penglihatan, mata juga sangat penting. Jadi saya bersyukur ketika ibadah minggu saat ini kita bisa saling menatap ya, satu dengan yang lain, beda dengan sebelumnya. Bapak Ibu yang melihat para pelayan Tuhan di YouTube GKJ Kanaan, tetapi sekarang pelayan-pelayan Tuhan, saya juga bisa melihat Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat dan sukacita. Ada pengalaman menarik minggu lalu ketika pemahaman Alkitab keluarga, Bapak majelis kita, Bapak Amos, saya sebut saja namanya, itu sharing yang menurut saya bagus. Pak Amos cerita salah satu momen indah memaknai keluarga, yaitu ketika istri dan anaknya tidur. Pak Amos sharingnya, saya masih bisa melihat mereka masih bisa diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memandang mereka saat tidur. Itu udah anugerah terbesar, luar biasa. Saya memaknai sharing itu ya ketika istri kita, suami kita, orang tua kita, anak kita, saudara kita masih ada, kita perlu bersyukur. Kita perlu melihat mereka dengan rasa syukur bahwa Tuhan masih memberikan kesempatan untuk keluarga kita ada dan boleh saling melengkapi. Mata sangat penting. Sehingga ada sebuah pantun ya. Pantunnya sudah sering kita dengar. Dari mana datangnya lintah dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati. Oleh karenanya tadi di aksara Mandarin tadi, ini yang terakhir, hati juga penting dalam mendengarkan. Daud mendengarkan suara sang gembala juga dengan hati. Saya mau share ciri kuat domba. Ini ciri kuat domba. Domba itu bukan hewan yang bodoh.
Melainkan domba itu menurut ensiklopedia Alkitab adalah hewan yang punya hati. Dia punya perhatian khusus khususnya tentang gembala yang dekat dengannya. Ia punya hati yang melekat. Dan berikutnya, ciri kuat domba adalah bergantung dengan gembala. Dan yang lebih penting adalah domba, ciri kuatnya peka terhadap suara. Lalu ciri kuat gembala. Ciri kuat gembala yang pertama, ia menyayangi domba lebih dulu. Jadi bukan domba yang tiba-tiba datang kepada gembala langsung dekat, melainkan gembala yang menyayangi domba. Ia juga memberi makan dengan cinta. Caranya apa? Pada masa lalu, gembala di masa lampau, mereka memberi makanannya itu dengan tangan. Jadi rumput-rumput itu dipegang oleh gembala dan kemudian domba-dombanya makan dari tangannya. Itu untuk membuat relasinya semakin dekat. Dan gembala itu ngajak bicara sesering mungkin kepada domba-dombanya. Terus-menerus setiap saat, setiap waktu, gembala ngomong kepada domba. Dan yang pasti gembala adalah pribadi yang siap ambil resiko ketika domba-dombanya itu terancam dan domba-dombanya itu mungkin hilang dan lain sebagainya, gembala siap ambil resiko. Saudara-saudaraku, bukankah karakter gembala tadi, ciri kuat gembala tadi juga nyata melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus mau jadi manusia sama dengan kita. Ia mau menyelamatkan kita. Yesus rindu, Sang Gembala rindu, setiap kita menjalin relasi dengannya. Disinilah mari kita sebagai keluarga, sebagai pribadi, mau belajar untuk membuka hati, peka mendengar suara Sang Gembala. Ada satu ilustrasi yang bagus. Seorang anak sedang asik main bola di pinggir kolam. Ayahnya nggak jauh dari anak itu sedang memotong rumput. Tiba-tiba anaknya terpleset, tercebur ke dalam kolam. Anak itu berteriak-teriak ketakutan memanggil ayahnya sambil tangan dan kakinya bergerak tidak karuan. Dalam kepanikannya, anak itu melihat ayahnya ngomong, berseru, berteriak di tepi kolam. Tapi anak itu nggak dengar suara ayahnya karena tertutup suara gebyuran air dan tangannya yang memukul-mukul air. Anak itu kemudian sudah hampir pingsan. Lalu sang ayah nyebur, memegangnya dan berkata, "Tenanglah kamu, tenangkanlah hatimu, turunkan kakimu perlahan." Tanpa berpikir panjang, anak itu meluruskan kakinya dan ternyata dasar kolamnya itu bisa dipijak dengan menjinjit. Si anak kemudian sadar ternyata dari tadi di tepi kolam ayahnya berteriak-teriak, itu supaya si anak menurunkan kakinya. Karena si anak itu pasti bisa selamat. Pesan dari ilustrasi ini, pesannya, maknanya, Allah, Gembala kita, sebenarnya terus berbicara kepada kita. Allah kita, Allah yang mau mengajak kita berkomunikasi. Tetapi seringkali kita sibuk dengan urusan kita masing-masing. Kita sibuk dengan masalah kita sibuk dengan pekerjaan kita sibuk dengan pelayanan kita sibuk dengan ketakutan kita. Kita seperti anak tadi yang sibuk tidak karuan, padahal Allah
berbicara kepada kita. Di minggu ini, di minggu kedua bulan keluarga, mari kita belajar seperti domba. Domba yang mau menjalin relasi dengan gembala, domba yang mau membuka hati untuk nurut pada suara sang gembala. Karena Allah kita, sang gembala, itu terus mendatangi kita supaya kita mau bercakap-cakap dan mendengarkannya. Sebagai akhir, Bapak Ibu Saudara, di minggu kemarin, di minggu pertama, saya menutup khotbah dengan pantun. Hari ini saya juga mau menutup khotbah dengan pantun, dan saya berharap selama bulan Oktober ini saya akan menutup khotbah dengan pantun supaya bisa diingat terus. Pantunnya gini: bulu domba warnanya putih, dijaga gembala setiap waktu. Mari mendengar menggunakan hati. Tuhan rindu keluarga bersatu. Mari kita belajar mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Jemaat yang terkasih, dengan meletakkan telapak tangan kanan di dada sebelah kiri, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan secara bersama-sama pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami panjatkan hanya kepada Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan buat kami. Kami bersyukur untuk setiap pelayanan, pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami bersyukur kalau hari ini kami belajar untuk mendengar suara Tuhan. Kami sadar kami masih sering sibuk dengan diri kami sendiri, sehingga kami tidak menyediakan waktu untuk mendengarkan suara Tuhan. Kuasilah hati dan pikiran kami ya Tuhan, supaya kami hidup seturut kehendak Tuhan. Kami terus berdoa untuk kami yang sedang bergumul mencari pekerjaan, bergumul mencari pasangan hidup, pemuda-pemudi yang sedang merencanakan pernikahan, ataupun pergumulan dalam rumah tangga. Kami percaya bahwa di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami berdoa untuk bangsa kami yang saat ini sedang menghadapi wabah pandemi virus COVID-19. Kasihanilah bangsa kami Tuhan, berikan hikmat kepada pemimpin bangsa kami, berikan kekuatan dan penghiburan untuk keluarga yang kehilangan anggota keluarga, berikan kekuatan dan kesehatan untuk dokter dan para medis. Curahkanlah belas kasih-Mu Tuhan, supaya kami semua tetap kuat menghadapi pandemi ini. Biarlah kami terus menjaga kesehatan kami dengan pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk gereja kami GKJ Kanaan. Engkau tahu, di tengah pandemi ini kami belum bisa beribadah bertatap muka. Tetapi kami tetap terus bersuka cita karena kami masih bisa beribadah secara online. Berkatilah setiap pelayan Tuhan yang terus semangat dan kreatif mempersiapkan ibadah umum online maupun ibadah sekolah minggu online. Kami juga berdoa untuk kerinduan kami memiliki tempat beribadah sendiri. Tuhan menolong dan memberkati setiap usaha yang dilakukan. Pada kesempatan ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Bapak Setio Murbono, Ibu Sukardi, Bapak dan Ibu Rumadi, Bapak Sumarto, Ibu Sudarni Desungkono, Ibu Sumiati Suradi, Saudara Averel, Ibu Kristina Winarni, Ibu Yohana S. Suwasto, Bapak Untarto, Bapak Sudarno, Bapak Yonatan Ngatio, Ibu Wasono, Ibu Suhardi, Ibu Mulyadi, Ibu Ismiati, Ibu Ari Darmani, Bapak Margio, Bapak Yesudarjo, Bapak Eli Pangwiwanto, Bapak Suradi, Ibu Marmi Deborah Wiyadi, Bapak Sudaldi, Ibu Ita Oktavia, Bapak Bonavius Peyuda, Ibu Sumarsi Margio, Bapak Suharno, Ibu Hatianti, Kristina Utami, keluarga Ibu Lili Sutining Tias, keluarga Bapak Dwinanto S. Nugroho, Ibu Endah Aryani, Saudari Maria Gusnita,
Kasihinilah saudara kami ini ya Tuhan. Berikan kekuatan dalam menghadapi sakit dan kelemahan tubuhnya. Biarlah kami terus berharap hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami mengingat bagi mereka yang juga dalam perawatan dan sakit, kami membawa keberadaan Bapak Firdaus Ranto, Bapak Prianto, Bapak Suudi Supit, Bapak Tugi Santoso, Bapak Sukasman, Bapak Ahmad, Ibu Suwarti Agustinus, dan Bapak Kelik. Kiranya kasih Tuhan merangkul mereka sehingga dalam pemulihan dan dalam kondisi kesehatan mereka yang menurun, Tuhan beri kekuatan dan kesehatan. Kami juga rindu berdoa bagi keluarga kami. Istri, suami, orang tua, anak adalah anugerah Tuhan yang terindah dalam hidup kami. Ajarlah kami untuk kami mau saling mendengarkan satu dengan yang lain. Dan terlebih lagi, keluarga kami mau mendengarkan Tuhan. Sehingga kami dapat bergandengan tangan mewujudkan keluarga di dalam Kristus. Inilah syukur kami dan inilah permohonan kami. Murnikanlah doa kami ini dengan nyanyian doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita memberikan persembahan sebagai tanda syukur atas kebaikan Tuhan yang telah dianugerahkan kepada kita. Adapun dasar persembahan diambil dari Mazmur 139 ayat 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Persembahan yang telah terkumpul dari anggota keluarga dapat diserahkan ke majelis wilayah masing-masing atau dapat juga ditransfer ke rekening GKJ Kanaan, Bank BNI Cabang Bumi Serpong Damai, nomor rekening 07409164429 atas nama Gereja Kristen Jawa Kanaan.
mestine lamun tansah ngucap syukur ning ngarsane Sang Kristus tanpa kasta kabur. Jroning susah lan bunga saking kahanan, aku angin memuji syukur yeku karsanya. Nadyan prahara nampu sarta ombak panyayu, aku terus muji syukur konjung ring Gustiku. Jroning susah lan bunga saking kahanan, aku angin memuji syukur yeku karsanya. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa, Khalik langit, bumi, dan segala isinya, segala puji dan syukur hanya kepadamu, oleh karena kasih dan karuniamu yang senantiasa Engkau curahkan kepada kami dan keluarga kami. Sebagai ungkapan rasa syukur atas kebaikan Tuhan, saat ini kami datang dengan membawa persembahan kepadamu. Kami menyadari bahwa persembahan yang kami aturkan tidak sebanding dengan apa yang Tuhan telah berikan kepada kami. Namun itulah persembahan terbaik yang dapat kami aturkan. Oleh karena itu, sucikanlah persembahan kami agar layak di hadapan-Mu. Ya Tuhan, berkatilah setiap usaha dan juga pekerjaan yang kami lakukan agar dapat tumbuh dan berbuah. Dan kami juga memohon hikmat kepada-Mu, agar persembahan ini dapat dikelola dengan baik, sehingga bermanfaat untuk pelayanan di GKJ Kanaan. Terlebih ajar kami ya Tuhan, agar kami dapat mempersembahkan seluruh hidup dan kehidupan kami hanya kepada-Mu. Inilah doa dan permohonan kami, yang kami minta hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sumber kehidupan kami. Amin. Berbahagia tiap rumah tangga di mana kala tamu yang tenang dan merasakan dia sukacita tanpa Tuhannya tiada lalungkan. Di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri, tiap aku bahagia rumah yang sepakat hidup sehati dalam kasih-Mu, serta tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu, di mana suka duka akan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat baru. Kita masuk pada berita pengutusan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan.
Dengarkanlah suara Tuhan melalui firman-Nya. Kami mau mendengar suara Tuhan. Berlakukanlah firman Tuhan di tengah kehidupan. Kami mau melakukannya. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih Allah Bapa kiranya melingkupi hidupmu. Kesetiaan Yesus Kristus menuntun langkahmu. Kuasa Roh Kudus senantiasa memberi semangat bagimu agar engkau mampu menghadirkan kasih setia Tuhan dalam hidupmu sekarang dan selamanya. Amin.